Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Juga menyangkut solawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi solawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah, masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ala nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi. La syarikalah. Rasulullah Muhammad wa injalla qadruh. Apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja. Tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan. Hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat. Mendapat penghormatan Allah paling tinggi. Yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdi. Status hamba ini diulang-ulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi. Harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi. Padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Walhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Itu bernama Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya. Orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama pun dia ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali. Tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa.
Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zaini, dari Profesor Zaini nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain. Memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas. Yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu. Kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Muhammadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di mubalik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya biasa saja. Karena dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat, kan gak dilatih debat. Gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani? Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai, atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya, dalam hal-hal seperti ini orang UI pasti nggak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya nggak mau. Nggak jelas kan? Dibilang nggak cinta juga nggak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga nggak mau. Nah, tapi dalam banyak hal nggak jelas itu penting Pak Rektor. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, nggak jelas itu penting. Rasulullah SAW itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi, di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu gak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya, ingin corong Jawa, ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid, itu perang Uhud kalah, itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai dapat gelar Hamamatul Masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salah. Dia di masjid terus.
setiap habis salam tuh lari karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarungan terus, gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai. Bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini buat saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah. Karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan. Padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan. Padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh. Itu. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani enggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah Sa'labah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Sa'labah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorat, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditetir munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Barkohnya gak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Gak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Gak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya gak tegas. Tapi gak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi mau yu'adzibun. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Banyak. Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam damla, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kali Jogo yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. malah jadi wali. Deh. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya. Supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok gini. Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus. Karena tertib jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso, itu gak tertib. Tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun gak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan.
Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Ya, kalau kiai kan enggak, ketemu di jalan tanya, dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi, saya sering. Ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS, enak aja. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus, enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik, kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap, kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya khaid ya nunggu pelajaran khaid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya pokoknya saya pernah di pasar, Gus mau tanya. Tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya khaid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah, kembalikan ke biasanya, rudat ilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini tidak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai nggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu nggak bisa on time, nggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh nggak enak jadi kiai tidak punya gaji tetap, yang dosen ngeluh nggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak gak bayar itu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai tidak keramat bisa mati. Karena cium tangannya itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita. Supaya saling menghormati. Saling. Jadi kalau. Makanya itu pakar-pakar akhlak ya. Pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu kalau sudah urusan ilmu. Misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Faya tama'alladzi fi qalbihi maradun. Misalnya ada babak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik, ketemu di jalan, biarin aja dosennya. Mau kemana, biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadereno bisa bahaya. Nah, biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu, si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka, orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayat ma'alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak nuntut. Tapi kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus, salam tempel 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah. Gak minta apa-apa, kan dia tahu diri, gak bayar kok minta.
Maksud saya Islam itu luas, dinikmati saja, Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong, ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sewenang. Loh, ada ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, tidak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar. Bilangkan ke Pak Rektor, sangkat atau jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, tidak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat, panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut, miskin betul. Itu tak ajarin, Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini, misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai top, atau rektor, atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Keren mana? Nyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar itu. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu. Lo coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah kalau ingin teruskan. Kata itu. Maksud saya Islam itu seenak itu. Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya mengatakan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Kayak engke-engke itu kan nggak benar. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah, sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini ajarkan perbandingan apa? Madhab, studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Keren. Jadi terus kiai sama saya senangnya bukan karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar, tanya saya. Kalau itu hebat kenapa Gus gak mau jadi kiai itu? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kiai desa, kamu ngangsu ilmu dari mana coba?
Ya dari jenengan ya, kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah, Gus aja jadi kiai besar saja. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Nah, ini namanya diroyah, Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, wa aqallu min dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama, misalnya Pak ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor. Tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya nggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak lah. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah SWT. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Salah duha itu. Saya pernah miskin, kan kata, ingkana rizki fisama, wa ingkana qalilan, ya kalau fisama fa'anzilhu, terus wa ingkana qalilan fakasirhu, kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana haroman fatohirhu, kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya, kalau qalilan sudah fakasiru, paling trennya yang nggak benar juga fatohirhu, kata Mas. Dia yakin kalau yang nggak benar-benar sudah disucikan Allah, karena yang lain-lain sudah. Dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru, paling yang haroman juga sudah fatohiru gitu. Tak tanya, lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang qalilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu, seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya tidak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Ya, tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya tuh mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas, gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik, misalnya contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa aja tergoda jadi fitnah. Tapi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan? Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya nggak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madzhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena nggak bisa dihindari wa bainahuma. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu, la tamuddanna ainaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Camry, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya di sana, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena la tamuddanna ainaika ila, kamu jangan sering melihat
orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, wih naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi Kiai itu mengatur, sudahlah, mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak nopo syukur. Gara-gara Nabi Dawud itu terlalu nopo lugu. Kan masyhur itu ada seorang perempuan cewek diperkosa 3 tokoh. Kila 4, pokoknya 3 aja diperkosa 3 nopo tokoh. Bareng cawe wedok niku hamil, dadi gunjingan. Dilapor ning Nabi Dawud. Sebenarnya 3 orang ini tersangka, 3 orang tokoh ini tersangka karena disebut perempuan tadi. Misalnya yang merkosa aku si A, si B, si C. Bareng pas niku Nabi Sulaiman jek umur 13 tahun. Bareng neng mahkamah Nabi sinten Dawud dibenarkan napa wong lanang telu wae. Perkarane ora ngaku, ora ana bukti. Ya, tapi pangeran kersakno iku lucu. Wong telu mau terakhir malah muni ngene. Wah, paling diperkosa asu niku. Maksudnya paling sing merkosa niku asu. Barang Bali cawe wedok tersiksa. Tersiksa terus napa jenenge Nabi Sulaiman ngendikan ngene. Andekan hakimnya saya, pasti keputusannya tidak seperti ini. Nabi Dawud dengar itu terus ya sudah kamu saja yang memutuskan. Akhirnya walhasil wong telu wau napa wong telu napa wong papat niku ditahan, diceluk oleh Nabi Sulaiman. Jaremu semerkosa asu. Iya, ngucan Sulaiman umur 13 tahun. Rupane biasune, kuwaget ana rupa. Abang gitu. Wes dipisahno neh. Dadi gak bareng ditanya. Ya model polisi kan. Mestinya polisi sing model Sulaiman wong di. Diceluk neh sing sitok. Jare muni asune apa? Putih ya. Terakhir muni asune napa? Ireng. Bareng dikonfrontasi kan gak janjian dikonfrontasi, jawab sitok muni putih, sitok muni ireng. Sitok muni apa? Jare roh kabeh wong telu roh bareng, jare serentak roh bareng dadi seksi nek aku diperkosa asu. Jare roh serentak bareng diperkosa asu kok wong telu muni asune sitok muni abang, sitok muni putih, sitok muni napa? Ireng. Akhirnya ketok goroe terus dihukum. Lah gara-gara kecerdasan sinten Nabi Sulaiman wa lewat rekayasa iki darane napa fahamnaha Sulaiman. Terus diuji lagi. Ana wong dhe anak kakak beradik dhe anak loro, padha-padha dhe anak bayi. Jenenge cah cilik raine kan tesih mirip-mirip. Walhasil ning tengah hutan dipangan serigala satu. Terus sing Mbak Yune sakjane anak sing dipangan wae adike. Tapi walhasil adike iku ngotot pokoke iku anakku sing slamet tuh. Sing dipangan iku anake jenengan. Wes lapor Nabi Dawud itu modelnya lugu. Ngersing aku ya sanaem. Barang Nabi Sulaiman ya gremeng senengane. Mulane gremeng ya oleh. Keputusan kok ngono. Cara aku hakime ndak seperti itu. Nabi Dawud tapi demokratis. Ya ndak apa-apa kamu saja yang memutuskan. Masyhur terus Nabi Sulaiman ngutus saiki mboke loro anake sitok dibagi ae diketok. Kono ngetok mbek Nabi Sulaiman, ya dramatis ana pengawal kon njupuk pesut, ketok dibagi loro. Ternyata sing adike mau gak nangis blas, sing Mbak Yunen nangis, nangis tenan. Huwalah, ya wis pancen iku anak adik kula ampun ketok pancen kula salah. Bareng delok adike gak nangis terus dikekno Mbak Yunen. Ora ana mbok anake diketok gak nangis. Nek ora mbok elek. Akhirnya dikekno Mbak Yunen mergo sing nangis. Mergo seorang ibu pasti gak ridho anaknya diketok. Adiknya tenang ya pas anaknya diketok. Paling pikiran orang anakku wae ketok Allah. Paham sih kalau maksud. Artinya Sulaiman duwe akal, atau direkayasa cara bahasa saniki supaya ketok asline di sing seorang ibu, di sing enggak seorang ibu. Itu disebut nama fahamnaha Sulaiman. Jadi Sulaiman itu yang cerdas tenan. Lah itu terus kecerdasannya itu kegawa nganti tuwa, tapi terus tuwa-tuwa nganti urusan wedok barang masyhur. Jadi Ratu Bilqis itu terkenal ayu banget. Tapi
Tapi jin-jin iku mangkel. Sulaiman wis bojone akeh. Ana wong ayu penguasa Yaman. Bilqis niku. Kabeh dirabi pisan, cek ora ngajari Sulaiman, kabeh wong apa dirabi. Akhirnya Bilqis iku jin iku ngekeki hembusan fitnah nak Bilqis iku wayu tapi sikile kaya napa jaran. Kaya jaran iku maksude ana napa? Ana ulune. Elek pokoke ana ulune. Wayu tapi sikile ana ulune. Sulaiman ra kurang akal. Ya Bilqis itu yang aman, Sulaiman gitu yang Timur Tengah, ora Sulaiman terus Bilqis boko. Wantem kromo ae dari Ratu Bilqis itu boko dipindah teng Borobudur. Ke Sulaiman ku Solomon, Sulaiman ku Sulaiman. Terus Bilqis itu boko, terus Wonosobo iku Sabak. Wah matene wong. Kalau kadang ditakoki tiyang buku ngoten wis putih Gus. Yo hukume wong nganggur. Ya kok payu. Ya wis kepen rezekine wong sing ayu. Penak Sulaiman niku. Sulaiman Wonosobo iku Sabak. Boko iku Bilqis. Nak Borobudur berarti. Sing Arsu Sulaiman ya. Semacam-macam dunia. Akhirnya Sulaiman itu pinter. Waduh ayune ngono sampai dirabis ditaklukno kok. Napa? Kok sikile napa? Sulaiman terus umur Nabi yo beling, tapi Nabi derene beling kan ra oleh. Wah akhirnya dekne gawe istana sangka min Zabarjat. Innaha sarhum mumarradum min qawari. Kokoco. Kocone ngisore banyu. Dekne lungguh ning istana, terus Bilqis diceluk. Tapi aja tiru. Orang diceluk spontan Bilqis mergo ngerti koyok-koyok banyu. Terus sikile dicincing. Ngerti jebule wahyu, resik gak ana napa rambute. Wah. Ora ada wong aja khusuk temen. Ya sing ngono critane Nabi ana ngono bareng guys. Ya aja mbok tiru tapi kaya aja gedeng wong sing lagi cek ngono. Ya ora kena dijelasno wis pokoke ngono. Wah akhirnya Sulaiman mangkel lucu pula ayo mau perkara jin itu mangkel kabeh apa dirabi. Lah nek zaman riyen ora ana syariat maksimal napa papat. Mulane Said Zabidi tau cerita wong yo kudu ana cerdas. Mergo riyen ana raja ganteng sugih, senengane rabi cah prawan wayu. Nggih senengane rabi prawan napa ayu. Rata-rata yo gelem. Mergo raja napa sugih, ganteng ya. Bareng ana cah desa pacaran sing critakno Said Zabidi sing nyare Ihya. Ana cah wayu kampunge dekne seneng jebule dibidik. Raja waduh kurang ajar saingan nak kalah. Bareng rajane teko golek wong ayu dhisik raja. Yo men era Islam, pun era Bani Islam ni. Takoki pemuda, cara kowe piye cah wedok iku? Maksudnya takok kelakuane piye, tau digendak wong ta ora ngene-ngene. Raja iku ben prawan yo steril yo ora tau digendak wong, gak kurang ajar. Jawabe canom iku ya ora apa-apa jenengan rabi. Tapi wa inni qad ra'aitu annahu qad qabbalaha rajulun. Tapi aku bersaksi tenan cah iku tau diambung wong lanang. Raja dhisik kan rajane wong saleh, cuma seneng rabi. Ya ana sing dinggo maksudnya. Kowe kan saleh ra ono sing dinggo, niku saleh ono sing dinggo. Gak sida dirabi. Suatu saat dirabi canom iku. Warani barang wong kok ora duwe ghira, maksudnya wong kok ora duwe harga diri. Wong tau dirambung wong lanang kok gelem apa? Dirabi. Wong lanang bapake piyambak. Innahu abah. Sing muni wong lanang liya sapa? Pokoke tau diambung wong lanang. Jare raja iku kerang ajil. Sing muni wong liya sapa? Oh, tapi cawe wedok nu biasa diambungi tiang lanang ngono. Akhirnya raja kan gak minat, waduh biasa diambungi wong lanang seratnya. Suatu saat dirabi cah iku, raja nek. Lha kok rabi kuwe wong kok gak duwe cemburu, gak duwe harga diri. Lah rumangsane jenengan sinten wong lanang? Jaremu diambung lan niku bapak. Ane ana wong saleh rondok duwe akal ngono ya oleh yo. Nabi Sulaiman yo ngoten niku wau. Ngono ndelok sikil barang macam-macam. Tapi niat dirabi.
Ya mulane cara fikih nu termasuk ditoleransi nontone wong wedok niat dirabi. Mulane koyo halalam iku angel perkarane ndelok ra niat dirabi. Nah misal tapi kula niat bojone wong ora kena diniati. Ngawur e. Ora kena diniati kang dikhilaf piye ora kena. Wal muhsanatu napa minan nisa. Tapi nak akal kunane kuno niku wonten. Jadi kulon gak ada sejarah kata mulane masalah wedok njen misteri Tuhan. Nabi Ibrahim bae khusyuke ngono Khalilur Rahman. Nah urusan wong wedok cerdas ra karuan. Siti Hajar niku rak candaleme Sarah, wong hadiah kangge sinten? Sarah. Suwe-suwe Nabi Ibrahim seneng. Seneng Sarah wis legowo, wis gak apa-apa mbok rabi, tak kekno kowe. Mergo pas niku Sarah dereng gadah napa anak. Suwe-suwe Ibrahim ora sekedar ngerabi, seneng banget mbek ajar ngalahno mbek sinten? Sesuai Sarah cemburu. Saking cemburune aku sumpah mbek pangeran. Kowe oleh seneng Sarah, tapi syaratnya Sarah ku lukai. Ya mungkin pikirane Sarah dilukai ku mbok pipine digaret, mbok piye pokoke kon kowe. Dilukai apa? Pokoke sementing luka, nganti berdarah. Wah, Nabi Ibrahim pinter. Dilukai ku kupinge. Terus dadi anting-anting pertama Ibrahim. Barang dilukai kupingnya digoni anteng tambah ayu, tapi Sarah wis ra iso berkutik perjanjiane pokoke dilukai. Seneng pas dilukai dicoblos, seneng Sarah pertama. Amalan jari Said Zabidi ketika Imam Ghazali darani anteng-anteng iku hukume bid'ah. Cara Said Zabidi ora apa-apa, piye-piye anteng-anteng pertama sing gawe iku Nabi sinten Ibrahim. Jadi wong lanang lu gula, anak urusan wong wedok yo do pinter-pinter maksudnya. Padahal itu Nabi sinten Ibrahim. Lah kowe termasuk wis ra pinter, cara kula wong saiki wis termasuk wong ra pinter. Ngger wis saleh, khusyuk ya wis entek ceritane pun. Jadi kowe kudu ro cerita ngoten-ngoten niku. Ya mau gue iling-ilingan Kang nak. Mulane ora oleh khusyuk nemen-nemen kaya wong khawarit. Wong khawarit ku ilang akale, kula darani ilang akale. Misalnya wong khawarit atau wong khusyuk rabi papat, pikirannya wong lanang kok hipersek. Berarti kok wong barat nuduh Nabi Muhammad hipersek. Padahal umpama nganggo pikiran nubuah sederhana. Kowe nak di bojo sitok nglahirno wong papat, berarti nak papat nglahirno wong pira? Papat ping papat pira? 16. Lah nak saiki misale kon ngekene umat Islam sing urun papat mbek urun 16 akeh endi? 16. Asal dadi wong saleh kabeh lho syaratnya. Artinya sebetulnya kita sederhana. Kenapa Nabi bojone akeh? Karena tambah banyak berarti memperbanyak umat Islam. Lho soal kowe ra wani nglakoni alasane iku mau nglahirno sitok wae papat nakal kabeh. Lah nek 16 tambah kala iku sing masalah kowe ra sunat iku perkarane anak papat wae beling kabeh. Lah kok 16. Tapi kan kita itu aja sampai terus pikiran itu urusan hiperseke, urusan kita di pikiran nubuah. Nak wong wedok itu alat reproduksi, nak produksi wong soleh, berarti baik. Lah kalau baik tambah banyak, tambah baik. Yaiku sing dilakoni para nabi, nabi kabeh garwane akeh. Lho soal aku sampean ra nglakoni dengan beberapa hal, iku ora penting, penting kowe ora janggal mbek nabi. Lho kula sebagai ulama kepentingan saya hanya satu, aja sampai kowe iku janggal ambek nabi ku tok ampun. Mulane kula ngaji teng putih-putih kula terang, lho soal kira nglakoni ra masalah. Mergo 1 tambah 1 tambah 1. Tetap 1 maksudnya. Kewayo sing pertama yo megat. Kan berarti 1 tambah 1 tetap 1. Tapi ben gak janggal mbek pikirane Nabi. Kula nate ditanya seorang dosen, saya itu janggal kenapa Nabi kalau perang itu rampasan orang kafir diambil dan perempuannya dijadikan amat. Memang dalam perang dulu kan perempuan dijadikan apa? Mangke kula jawab seperti itu. Kalau senjatanya orang kafir dikembalikan, berarti senjata itu menjadi kekuatan orang kafir. Kalau perempuan ini dikembalikan, berarti Islam membolehkan populasi orang kafir karena perempuan adalah alat reproduksi. Tapi kalau terus perempuan tadi disita jadi amat di koloni Mustafa kan ngelahirno apa? Muslim. Tapi kalau dikembalikan produksi wong kafir. Paling tidak kita paham itu. Loh soal era modern kita janggal bawaan kita sebagai orang modern. Tapi kita sebagai ulama harus menjelaskan itu. Duduk perkaranya seperti ini. Paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Wong ngono kok ora ero.
Mulane pentingnya ulama di sini, mulane disebut al ulama warasatul anbiya, dia yang tahu. Zaman akhir saya ulama itu kalah, wong sing terkenal wali, ulama itu waline dicucup, ulama ora. Mulane Imam Syafi'i duka, nak ulama ra wali, berarti ning donya gak ono napa wali. Kudune mestine tiap ulama itu wali normale. Nak wali ra mesti. Ulama normale tapi kadang-kadang ulama seneng duit, seneng dihormati wong lha iku semare terus degradasi terus ora ono daftare terus bangsa seneng duit, seneng dipangkat, seneng dihormati wong wis alamat yang pun alamat jatuh terus indah wong. Jadi paham gitu. Terus logikanya seperti itu. Kenapa dulu kalau perempuan perang kalah niku disita? Itu contoh paling gampang niku sinten niku sing disita Nabi saking tiyang Yahudi Sofia. Sofia niku anake raja Yahudi, ra trimo raja biasa raja napa Yahudi. Bapake ku ketuane tiyang napa Yahudi jenenge Khuyai, Sofia binti Khuyai bin Akhtab. Niku dhe paman. Sofia niku menangi pas pamane jagongan mbek bapake. Bareng Nabi mun urip teng Madinah. Niku bapake mbek pamane jagongan ngene. Dik nak ngundang adike iku misale dik iku rak Muhammad sing ana ning kitab Taurat. Saiki iku wis bener manggon ning Yasrib. Dadi alamate Nabi wis kakean. Sedurunge akeh tenan ayo udah dipateni ae. Iku Nabi tenan. Sofia iku krungu. Barang krungu jan Sofia udah pinter wong anak Yahudi ora pinter. Dekne melok perang ben kecekel, ben kalah. Perko ben ketemu Nabi Muhammad. Mergo dekne roh jagongane bapake. Barang perang kalah tenan. Kalah melane drengki ku penting. Kula niku ora ngaramno drengki nemen-nemen. Drengki ku ya ana pentinge kadang. Tapi drengki sing kok Jibril wae lho sing kaya sinten malaikat sinten Jibril. Barang kalah delalah Sofiyah bareng amat iku dibagi, Sofiyah iku bagiane Dihyah Al-Kalabi. Wahyu anak raja. Sahabat liya do iri. Ya Rasulullah, ora ana critane anak raja kena wong biasa. Kok penak Dihyah entuk ayu anake raja. Kudu jenengan jupuk. Wah, sahabat ora rido. Wala ya talilan ora krana sumpah. Ay yakhlif tegese ora krana sumpah. Ora krana sumpah serapah sapa ulul fadli, sapa wong kang duweni kelebihan. Ay ashabul ghina tegese wong-wong sing duweni kelebihan mingkum saing sira kabeh wasaati lan sing duwe kejembaran rezeki. Ayu tu Allah yutu tegese ora bakal maringi sapa ulul fadli, ora bakal maringi ulil kurba ing pira-pira wong sing duwe unsur kerabat, wal masakin lan ora maringi ing pira-pira miskin, wal muhajirin lan pira-pira wong sing hijrah fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Nazalat tumurun apa iki ayat fi Abi Bakrin ing dalam Abi Bakar. Halafa sumpah sapa Abu Bakar ala yunfiqa yen ora nafaqah ya ora nginfaki sapa Abu Bakar ala mistah ing atase mistah. Mistah niku jeneng lanang. Wa te mistah iku ibnu kholatihi. Anake bulike Abu Bakar. Miskinun te mistah ya miskin, muhajirun tur wong sing hijrah. Badawiyun tur wong Bedui, Badriyun tur wong sing nyaksekno perang Badar, Badriyun tur wong sing nyaksekno perang Badar. Mergane apa ka Abu Bakar sumpah ora bakal ngekeki lama khodo sumangsane ikut terlibat napa cara wong Jawa slurup maksudnya melok-melok sapa mistah fil ifki ing dalam masalah gosip zina niku. Badha angkana sausé ento ana sapa Abu Bakar yunfiku iku ngekeki infak sapa Abu Bakar alaihi ngatasi mistah. Lawana suntai pira-pira manusa minas sahabati sang sahabat. Iku yo aksamu padha sumpah sapa nas Allah ya tasaddaku. Yen ta ora padha sedekah sapa nasun ala man ing atase wong takalama kang ngomong sapa man bisaen klan perkara minal ifki saking peristiwa ifkun. Ifkun wingi to tuduhan zina ning. Wal yafulan becik nyepura sapa ngake wal yasfahulan becik saling memaafkan sapa ngake anhum saking kabeh fidzalika ing dalem masalah ifki. Ala tuhibuna ana ta ora seneng sira kabeh ayo firanta nyepura sapa Allah lakum maring sira kabeh. Wa Allahu ta'ala ghafurun akeh nyepurane rahimun akeh welase lil mukminina bareng pira-pira mukmin. Kala dawuh sapa Abu Bakrin sapa Abu Bakar bala ya. Ana uta ingsun niku uhibu seneng sapa ingsun ayo firanta nyepura sapa Allah limaring ingsun.
Wa raja'alan bali sapa Abu Bakar ila Mistah maring Mistah ma ing perkara kana kang ana sapa Bakar yunfiku nafaqoi sapa Abu Bakar ing ma alaihi ing atase Mistah. Terus ayat niki saya sangat nggih pelajaran nggih kula jenengan sedanten. Seorang bapak sak pinter-pintere Abu Bakar sak soleh-soleh tetap tersinggung ketika Sayyidah Aisyah dituduh zina. Meskipun setelah Sayyidah Aisyah dibebasno Allah bahwa itu tidak mungkin dan jelas-jelas Allah mesti bener bahwa Aisyah tidak mungkin zina. Abu Bakar dendam ning gone tiang-tiang sing ikut menggosipkan. Termasuk sing derek gosip nu Mistah. Mistah itu misanane Abu Bakar, anake bulik berarti misanan melarat, tahu melok perang Badar. Dan niku riyen donatur tetape nu sinten Abu Bakar. Gara-gara gosipno putrine terus Abu Bakar sumpah ora bakal sedekah ning sinten Mistah. Ya nek cara kula Abu Bakar nggih bener. Wong anake digosipno ora dendam ku ya bapak elek tenan. Paham nggih. Lah tapi Allah sebagai pangeran nuruti Abu Bakar ku ya keliru. Allah biasa ngongkon apik ya ngongkon apik terus. Najan to ana wong dendam pah-pah nggih ben tetep kon apik. Lah niku paling angel ya. Terus niki ayat niki kula seneng sangat. Mulane ini peringatan nggih kangge para kiai. Dados kita meskipun kecewa mbek santri kok aja sampai terus sumpah gak mulang. Kok sedekahe kiai yo mulang iku. Nah, nganti sumpah ra mulang yo repot. Dadi ngeneng yo oleh, didik yo oleh tapi aja terus ndadekno ora ngamal apik. Mulane wonten ayat wala taj'alu waha urdatal li aymanikum antabarru. Jangan sampai Allah kamu jadikan satu penghalang untuk melakukan kebaikan. Hanya Anda karena kadung pernah meminjam nama nopo Allah. Di misale demi Allah aku ora bakal ngomongi wong iku. Pas ape rukun eling, wis kadung sumpah ya. Nak damai rak melanggar sumpahku. Nah, itu jangan sampai jadikan Allah sebagai urdotan, sebagai problem atau halangan untuk Anda melakukan kebaikan. Difaham ya? Niki memang ayat luar biasa. Dados Abu Bakar sebagai seorang bapak nggih dendam Aisyah digosipno. Dan itu sah. Cara kula normale bapak nggih ngoten niku. Nggih normale bapak nggih derek dendam sama orang yang menyakiti putrinya. Tapi normale hukume Allah benten. Hukume Allah ngutus Abu Bakar wong mampu biasa istiqomah donasi bantu Mistah ya kudu bantu terus senajan to atine gelo mergo Mistah nderek gosipno sinten Sayyidah Aisyah. Niku hukume pangeran paling angel, cocok ra cocok nek wis perintah Allah kudu nglakoni. Lah nek gelo mbok turuti ra ono wong apik ning donya. Kowe yo biasa to gelo mbek kanca, mbek dulur, mbek bojo. Terus kowe ape ra bojo-bojonan mergo gelo. Loro kan guyu ora siap den. Masuk dekne cah elek lah ra siap, ra payu rabi ku ra siap. Gelo mbek kanca terus ra kanca-kanconan. Sekape kancanan mbek apa? Ora iso. Mulane Nabi Musa nate tanglet nang pangeran. Kula nate maos niki teng Ihya teng kitab Khilyatul Auliya beberapa kitab. Nabi Musa itu sanggeng mangkel mbek Bani Israil. Nggih kebijakan apa wae kok diklirokno, mangkel den. Mangkel terus ya Allah kula niku pun kekasih jenengan. Tapi wong Bani Israil sing iman lho niki sing gosipno sing iman, mboten kok sing tiyang kafir, sing iman, sing wong kafir karuan musuh jelas. Sing iman. Ya Allah, kali ini saya minta satu hal. Supaya cangkeme Bani Israil mboten elek teng kula. Ben kula niku nyaman mbek wong-wong Bani Israil sing iman mbek kula. Jawabe Allah sepundi? Ya Musa, hadza syai'un lam astafihi li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika. Menedek kowe sasa, aku wae sing pangeran, sing maringi rezeki, sing ngekeki nyawa wae dikomentari ra enak. Apa meneh ke trimo nabi. Jadi pangeran ternyata yo krasa juga. Lucu. Oleh nase. Lah ya dadi hada syai'un lam astafihi li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika. Lha aku sing pangerane dikomentari ora enak. Lha wong aku pangeran ja'alahu linaddan. Niddan maksudnya aku itu dianggap padha mbek Isa, padha mbek makhluk. Ora ayo gelakno aku sing maringi rezeki aku. Tapi aku dianggap duwe napa rivalitas. Akhirnya Nabi Musa menang. Ya wis ra iso. Nah,
Mulane wong juga aja nuruti gelo. Kalau nuruti gelo ya gelo. Nuruti gelo ya mbek bojo, mbek kanca, mbek santri nuruti gelo ya gelo, tapi syariat Allah ora iso mbok kalahno mbek napa? Gelo. Abu Bakar sing sahabat pilihan mawon ketika gelo mbek Mistah padahal gelane serius, anak dituduh zina itu kan gelane kaya apa. Padahal garwane Nabi wis anak garwane Nabi dituduh zina. Lah kowe trimo kiai dituduh mangan ndek masjid kok gelo biasa. Selain ya kemungkinan bener. Biasa. Apa meneh ana kemungkinan apa? Bener, malah kudu meneng. Wong sing karuan salah wae kon ikhlas. Dadi tuduhan karuan salah wae kita kon ikhlas. Wong sing kemungkinan bener. Wis meneng ae, paham gitu. Dadi mulane ciri utama wong apik wal kadiminal ghaidha ngempet apa emosi. Mulane ausini ya Rasulullah kula jenengan kandhani jare Nabi la takhdab jumring-muringan jeng ya. Balik tambah ya Rasulullah la takhdab sampai farad dadamiroron faqala la takhdab. Sowan bolak-balik nasihate muk sitokin la takhdab. Aja gampang muring padahal ora duwe dhuwit, utang akeh, bojo ra ikhlas, bojo ra syukur. Ku ape ra ngamuk iku piye? Tapi Nabi ngandani napa? La takhdab, aja muring-muring. Kau nak kira muring-muring, kaya apa kecewane bojo, kaya tetep di bojo. Tapi nak kira muring-muring megat, malah taqabbal wa minna minkum taqabbal. Ya karim. Dieling-eling dadi gelo kecewa niku wis gawanane kumpul manusa. Mulane masyhur hubungane Allah mbek Nabi Musa. Niku yo pinter-pinteran. Hubungane Allah mbek Nabi Ibrahim yo pinter-pinteran. Mergo logika sing dibangun Allah niku sing bener. Mergo Allah iso mujud. Kula baleni malih tak warai carane dadi wali liwat ilmu. Dadi kekasih pangeran liwat ilmu. Disebut kul falillahil hujjatul baligh. Allah di hujjah sing mesti menangi. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman kekasih pangeran, tapi kadang nggih logika iku ya ana salahe. Senajan to sing berhak nyalahno namung Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi Ibrahim diparani malakul maut, malaikat mati. Kowe roh jenenge mati, dijupuk nyawane lho kan jenenge apa? Mati. Sadis to ora? Dijupuk nyawa sadis. Sadis. Ketika malaikat mati sowan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim ya Khalilur Rahman, menyebutnya cek ya Khalilur Rahman, saya ini ditugaskan mengambil nyawa Anda. Kaget Nabi Ibrahim. Wa hal tarol Khalil yakbidu ruha Khalili. Kowe roh ana kekasih kok tega mateni. Nyakiti ora tega, kok iki kekasih kok mateni. Takokno pangeran ndir. Nabi Ibrahim gak trimo. Wong jare Khalil lak kekasih. Cek tegane jare Khalil kok mateni. Malaikat mati akhirnya rawani. Masuk akal to malaikat. Dadi dene malaikat matur. Ya Allah, kata Khaliluka Ibrahim, kata kekasih engkau mosok ana Khalil yakbidu ruhana wa Khalil. Pangeran ra kalah pinter, pangeran kok diwarai. Jawabe pangeran lucu. Takono Ibrahim, wa hal yakunul Khalil yakrahu liqa Khalili. Ana tah kekasih sing ra siap ketemu sing dikekasih. Akhirnya Nabi Ibrahim kandhani buka-buka. Yo wis saiki lah benang ketemu. Manusa iku Nabi Ibrahim wis Khalilur Rahman lho cek salah. Nak jenenge hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala. Dadi hubungan mbek Allah ora kena ditebak. Kadang dendam demi anak dibenerno. Kadang disalahno. Wis macam-macam. Ya kadang dibenerno. Contohnya kaya Rasulullah ngendikan Fatimatu batatum minni faman adzaha faqat adzani. Fatimah bagian sangka aku sing nglarani Fatimah. Nglarani dibenerno mbek Allah. Ya orang kita tidak pernah tahu. Allah pakai ukuran apa kita tidak pernah tahu. Banyak genera pangeran. Sebenarnya wong kon istighfar. Istighfar aku kudu min astaghfirullah pokoke ngrasa sing iso nyepuro namung Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kadang klirune tiyang-tiyang nak ngijazahi jumlah istighfar sakmene ping 70 ping 100. Jumlah itu tidak penting. Ning gone hadis-hadis sahih sing dipentingno Allah malah wong iku tahu diri nak sing iso nyepuro namung Allah. Paham nggih? Ora kok jumlah istighfar. Karena kita pakai logika apa saja itu salah. Nggih wae Nabi Musa wae salah. Jadi paham nggih? Terus koyo
dendame Abu Bakar ning Mistah sebagai seorang bapak itu benar, tapi disalahno pangeran aja ngono. Mosok bapak kowe dendam terus ora sedekah. Mulane wonten ulama riyen nganti ada dua ulama ini cerita teng I'anatul Thalibin. Bapake ku alim, anake alim. Suatu saat neng-nengan terus anake ra dikirimi. Nggih paham ya, anake ora dikirimi. Anake nyurati. Pak neng-nengan iku oleh, tapi menghentikan kiriman ora oleh. Terus ditulis ayat wala ya'tali ulul fadli minkum wasati. Bapaknya kalah kira jebule ngalim kowe. Tapi tetep tak eneng. Dadi artine kowe tetep tak weseli tapi tetep tak eneng. Kalah bapaknya. Dadi ngeneng oleh tapi sedekah kudu jalan. Ora oleh sedekah leren. Wong apik kok mbok lereni. Paham dadi pangeran ora kena ditebak. Mulane Nabi Ibrahim ngono tah kekasih kok mateni kekasih kowe tumuk malaikat mati itu masuk akal. Bareng matur pangeran jebule pangeran dilawan. Jawab pangeran ono tah kekasih tapi ora siap ketemu kekasih. Akhirnya Nabi Ibrahim dari dawuh yo saiki gak apa-apa mati. Lah kowe iku munamuni kekasih pangeran. Lah iki maksudnya nyindir. Kowe disindir ora krasa anggap cerita wae dadi kowe munamuni kekasih pangeran tapi nak mati siap kan? Wah gue yodor gak jelas jawab gak siap. Kenapa ora siap? Wedi neraka ya. Gak cara sampean ditakoki pangeran. Siap mati ta ora? Ora siap to. Iya ora siap. Tapi nak takoki siap dadi kekasih Allah? Siap. Saya ngono ora pecundang kuwi. Lah iya siap dadi kekasih Allah? Siap ketemu. Angel ngajari wong-wong ini angel. Saya pangeran, pangeran ya sing ngene. Anu kula seneng nggih, sinau kula seneng. Bukan karena saya ingin diarani alim alamah mboten, guling-gilingan betapa agama ini harus dikawal oleh sekian variasi ilmu. Kula baleni malih. Kulo nu sering sowan teng pangeran, sering sumpah. Kulo sinau kathah Gusti ora kok ben darane alim mboten. Kulo ora usah nang darane alim ora ana pengaruhe, tetep alim. Tetep alim. Didarani cek ora tetep alim. Tapi masalah ini ku mboten niku nak kadang wong kan kepen darane alim. Nak kulo ora ana pengaruhe. Tetep alim, maksudnya ora ana sing darani lah tetep alim. Mergi kulo nak ngaku ora alim iku malah sombong. Terus neng ini kitab Ithaf Sarai Ihya. Ono wong kok ngaku ora alim padahal dekne alim malah sombong. Mergo Allah iku az-zahir. Allah iku begitu jelas. Hukume Allah bener ya begitu jelas. Nah Allah wis mulang kok kowe muni ra paham, iku sombong. Wong barange jelas kok kowe muni ora paham. Lah paham utawa ngerti jenenge alim. Wong sing napa ngerti. Mulane falam mata bayyana lahu qala a'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir. Padahal paling jelas ning donya iku sifate Allah. Mulane koyo ruhin ya alim, mergo ngerti kebenaran. Lho soal rapati tahqiq misalnya rapati soal musing detail-detail koyo faraid, hakul auliya bitasus urutane terus lali. Nunuk-nunuk sithik ora apa-apa iku jenenge kekurangane napa manusa. Dadi kula baleni nggih, ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Dadi urusan ning donya ku variasi li ta'lamu ben kowe ngerti. Ngerti iku bahasa Arab napa? Alim. Dadi kowe aja sampe sampean takoki pangeran. Kowe ngerti kekuasaanku mboten Gusti. Kowe ngerti rahmatku mboten Gusti. Kowe ngerti kasih sayangku mboten. Neraka kowe. Dek takoki pangeran jawab ngerti. Kowe ngerti rahmatku ngertos sanget. Wong edan mboten ngertos rahmate jenengan. Kowe ngerti sifat rahimku, kowe ngertos banget, mboten ngerti edan swarga. Ada kowe muni duka, wong kula tiyang bodoh, mboten ngertos neraka. Lah kalau ada Jawa itu walian sing munamuni ra roh iku sing sopan. Lha iku aku sing ora melok-melok adat iku paham gitu. Terus niku sing melok-melok. Tapi yo pantes-pantesan ngomong ngono iku pantes-pantesan. Sing ngomong rugen iku wong darani sombong. Ya ngono tepak-tepakan dadi. Dadi paham gitu, terus kula suwun, kula nu sinau kathah niku tujuan kula namung setunggal ben ngerti variasi sifate Allah. Mergo tebak-tebakan kula kan gadah kitab Khilyatul Auliya niku 12 juz.
Kitab Khilyatul Auliya saya beli itu gara-gara Imam Ghazali yang terkenal itu. Itu di akhir karangan Ihya. Beliau berfatwa wa 'alaika bil muwadzafah ala kitabil Hilyah. Kamu harus sering baca kitab Hilyah. Akhirnya tak golek. Ning Indonesia wono ora, pokoke tak golek akhirnya entuk. Ya menghalalkan segala cara kula termasuk pesan teng Lebanon pokoke entuk kudu entuk. Di Lebanon sing terkenal sing nggon perang kok nggone kitab. Wis dinyantok kan ya entuk ae. Selain kalau di duit ya panjang kalau orang kepengen suga, cara kepengen suga tanggung investasi duit. Walhasil entuk niku teng mriku ternyata banyak cerita Nabi dialeknya mbek pangeran. Jadi cerita wali sampai Nabi macam-macam. Nah, termasuk dialeknya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi macam-macam. Biasanya ge lucu kalau maca dialeknya lucu-lucu. Termasuk sing paling kula kudu guyu ngene. Ternyata Nabi Ibrahim nebak pikir napa ya darani pangeran pikiran ora pikir ya ora iso. Soal darani kekasih kok dijupuk nyawane ono ta kekasih njupuk nyawane. Bareng pangeran ditakoki kula yo sempat mikir pas maca. Pangeran iso jawab piye? Maksudnya kan tak anggap masuk akal lho. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim masuk pangeran jawab piye? Jebule jawabe ono ta kekasih sing ra siap ketemu. Kasih. Jadi itu dialek. Banyak dialeknya Nabi Musa. Ya enggak kena ditebak. Tapi itu kita menjadi napa? Tahu. Misalnya ngeten nggih, kula yang haru ya. Saya pernah ditanya, "Gus, apa betul kekalahan perang Uhud itu karena Rasulullah bina sahabatnya punya aturan gitu terus dilanggar sahabatnya?" Nabi kan dawuh, para pemanah tidak boleh keluar dari gunung, kalah atau menang. Walhasil para pemanahnya Nabi kan enggak nuruti dawuh Nabi, walhasil akhirnya terus kalah toh nggih. Akhirnya terus napa? Kalah. Dan itu yang masyhur di dunia kiai, di cerita-cerita kita. Nggih, sampean mulai cilik ceritanya kan ngoten nggih. Perang Uhud kalah karena para pemanah tidak nuruti perintah Nabi. Kula niku mun dadi kiai wis suwi. Pas kula nak rebuk mulang alumnine bapak teng dalem tiap rebun. Kiai kula ngaji jalalan nggih bolak-balik, khatam nggih bolak-balik, tapi tiap ngaji di pikiran anyar, tangen-tangen. Akhirnya kan ayat itu kan istus'iduna wala taluna ala ahadi war rasul yad'ukum fi ukhrakum sak teruse. Suwe-suwe kan walaqad afawwahu anhum, terus pangeran nyepuro. Tangen-tangen. Saiki ngene, sahabat-sahabat sing melanggar perintah Nabi salah napa ora? Salah nggih, sepakat nggih, salah nggih. Tapi wong kafir luwih salah. Apa alasane pangeran? Alasane sahabat sing salah kok terus menang wong kafir? Wong kafir luwih salah wong dosane. Dosane kafir, paham ya? Lho langge, sahabat itu salah mergo melanggar perintah Nabi. Kok terus wong kafir dimenang wong kafir luwih salah wong dosane? Kafir. Paham sih kalau maksud? Mulane tenan. Tenan nak teori kula niku bener, ternyata Allah sangat mencintai orang mukmin yang sekalipun salah. Iki peringatan kanggo LSM sing ruwih pro LSM. Misale wong Islam salah, perkarane nata ekonomi salah, atau korupsi salah. Terus ada dunia kafir, negaranya bersih, tidak ada korupsi, padahal negaranya kafir. Kowe aja geman wong mukmin ngomong ngono iku. Kahanane kafir ku wis luwih salah tinimbang korupsi. Paham ya? Kalau baleni mal, jangan sampai misalnya Anda mangkal sama Arab Saudi atau Iran atau Indonesia, banyak muslim, banyak kiai, banyak haji tapi korupsi. Swiss gak ada Islam tapi bersih. Kahanane kafir iku wis salah. Akhirnya tenan. Ayat itu ditutup wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Tetep fadhole Allah dikekno wong mukmin. Buktine apa? Umpama salahe wong mukmin, nak bukti teori kula bener. Umpama salahe wong mukmin iku dinilai tenan mbek pangeran, sing mati ning perang Uhud gak dianggap syahid. Gimana? Padahal ijma'e ulama ning Quran piyambak sing mati Uhud dianggap syahid. Dianggap mati syahid itu mati apik ta elek? Saya. Artinya wis ora diudat-udat pangeran gak dipermasalahkan. Mergo bandingane wong kafir. Lagi sing lali kadang-kadang Islam ku misale ngidolakno negara Swiss utawa Kanada luwih makmur. Pulau Islam korupsi ngene-ngene. Saelek-eleke wong Islam ora di kesalahan kekafiran. Saapi-apike wong kafir duwe salah kekafiran. Iku kudu tanamno ning ati. Paham ya? Ojo kok sampai pepes zahratal hayatid dunya mereka uripe luwih makmur terus mbok anggap luwih bener. Padahal mereka di dosa napa? Kafir. Mulane ijma' ulama dosa paling gede napa? Kafir.
Lagi nomor loro mateni wong mukmin, lagi nomor telu zina, terus nomor papat maling. Ana sing darani sihir, santet, tapi iki wis ora populer to, dukun-dukun santet ketok wis ra mandi to, dadi kula mun mboten tak hitung dadi. Wis duyan dhuwit waduhe, dukune duan dhuwit. Dadi wis ra mandi. Dieling-eling terus niki penting sinau kula kathah iku ben roh dialeke mbek Allah. Jadi dialeke Allah mbek para nabi ternyata iman. Itu luar biasa. Wong nate wonten malaikat sing bagian mizan niku yo ora iso jawab. Misale Allah nggih pertanyaan. Terus niki teng hadis Musnad Ahmad. Wonten tiyang niku napa jenenge yuhasabu ala malain minal khalqi, dihisab di depan umum. Allah kalau ingin mempermalukan orang itu ngisapnya di depan umum. Ngarepe wong akeh, ala ruusil asyad. Bareng dibuka dokumen kesalahan iku madul basor, sak pandangan mripate kabeh buku dokumen kesalahan. Tisun wa tisuna sijillah, 99 dokumen kesalahan. Ya kaya buku-buku ning KPK ning pengadilan, fotokopi pirang-pirang tumpuan. Niku madul basor sepanjang pemandangan. Dia baik pengiran ditakoki, atung kiru hada syai'an, apa ada yang salah di semua ini? La ya Rabbi, semuanya benar. Alaka hujjatun, apa Anda punya alasan sehingga Anda punya kesalahan itu? Enggak, saya tidak punya alasan Gusti. Mang semuanya salahkan secara sadar dan salah. Malaikat narik dekne ning neraka. Dekne sebalik kanan. Wis yakin min ahlinar. Terus ngendikane Allah Taala aqilu. Maksudnya urungkan, cancel dulu. Bala indaka inti hasanah, kamu punya kebaikan satu. Yaiku kowe tau nglafadzno la ilaha illallah ikhlas. Lah sing larang ikhlas. Kowe tau nglafadzno la ilaha illallah pisan ikhlas. Wes akhire la ilaha illallah sitok tok tau nglafadzno ikhlas. Sing larang ya ikhlas iku ora ono order ya ora ono macam-macam. Lho kowe muni la ilaha illallah kan gak ikhlas, mlebu swarga iku wis ra ikhlas wong kepengin. Wedi neraka ya ora ikhlas berarti la ilaha illallah mbok tameng kan. Padahal Allah ora kepengin mlebu neraka ora mlebu swarga, tapi mbok tameng. Swarga neraka. Ikhlas ku latih mbek ilmu. Misale ke darani la ilaha illallah umpama ora ana swarga neraka ya pangerane tetep Allah. Pangeran dadi Allah wis dadi permanen. Dadi umpama ora gawe swarga neraka ya tetep pangerane Allah la ilaha illallah. Terus bitaqah iku satu dokumen sing di box sing di kotak dijupuk. Ambek pangeran didakok ning mizan. Cara mriki napa kafatayil mizan yo. Timbangan niku lho sing sitoke apa jenenge? Nek cara wong Arab darane lisanul mizan iki sak kafah. Iki sak kafah napa? Timbangan kuno kok ora napa? Wonten pembandinge napa kiri be kanan itu napa jenenge? Napa badane sing sitoke lho bandulan lho. Wis bahasa Arab mau niki pokoke kafatayil mizan, sitok kafah. Semua kesalahan sitok kafah la ilaha illallah. Iku malaikat ditakoki. Mungkin ndak lafadz la ilaha illallah iku kalah mbek dosa. Akhirnya ya fala yaskulu ma'allahi syai'un, enggak mungkin kan kalimat ini kalah sama kekuatan semua dosa tadi. Kowe ikhlas nek ana kalimat Allah kalah ambek barang sak dunya sak isine, enggak mungkin kan? Kowe ikhlas lafaz Allah kalah ambek ya ora ikhlas kabeh. Mulane mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Kok gak mungkin cara logika Allah kok kalah ambek liyane. Mulane hadis itu ditutup fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Gak mungkin Allah kok tertandingi. Lah masalahe wong sing terlalu nakal suwe nakal iku kadang-kadang la ilaha illallah rusak. Lah ape mati suul khotimah. Mergo gak tau ngergani kalimat la ilaha illallah. Iku sing paling medeni itu. Sebetulnya kalau asal ada mati mukmin, mbok dosamu sundul langit tetep ana kemungkinan di sepuro. Mergo gak mungkin lafaz Allah kalah mbek liyane. Mulane jare Ibnu Syihab Az-Zuhri jare ya ulama itu macam-macam, ya ana sing jelimet. Kula termasuk ulama sing gak seneng jelimet. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga la ilaha illallah. Jare Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kula ya rapati cocok tapi ya tak rungokno wong dawuh ulama. Sajane rapati cocok kula tapi tak rungokno. Balaghoni annal miftah laha asnan. Sarahku jenenge kunci iku ana gigi-gigine. Nggo khase kunci ana gigi-gigine. Lah ahlul ma'asi gigine wis rusak. Aduh. Kok malah dadi angel ngene masa kuasa lha. Dadi nak
Kunci ku ya bener kuncine la ilaha illallah cuma gigine ku wis rusak. Lah iku jare ra kena go buka apa. Tapi jare aku, Imam Zuhri ra nabi ya mosok ngono tenan. Karena aku ya mangkel, aku ya ndek kepentingan ora kakean syarat ngono maksudku. Kowe kudu bela aku, masalahnya nak pancen iku syarat tenan, kemungkinan mlebu swarga wong-wong ya abot tenan iki dadi. Nah, kita juga gak pernah tahu logika itu. Ya termasuk sing nate kula critakno teng mriki. Logika sing dibangun pangeran ra kena ditebak. Ndak niki kula cerita banyak supaya sampean hati-hati hubungan mbek pangeran. Nak ra iso muni wallahu alam, iku aman ya. Muni napa? Wallahu alam. Ada 2 orang dipanggil Tuhan. 3 malah di cerita kitab itu 3. Ini rungokno tenan. Yang satu tukang maksiat ning donya. Ratusan tahun dia di neraka. Yang satu juga tukang maksiat ratusan tahun di neraka. Sampean kalau gak percaya cek di bab Ihya di akhir. Di bab saati rahmatillah, jembari rahmati pangeran. Terus 2 orang ini dipanggil Allah. Dipanggil Allah dalam keadaan dikerangkeng, dua-duanya dikerangkeng. Bareng dua-duanya dikerangkeng, kowe roh sebabe tak lebokno neraka. Ngerti Gusti, mergo salah kula kathah yen teng donya nak jenengan nyutus kula ora tau nurut. Sing sitok takoki kowe roh sebabe mlebu neraka. Nggih ngertos Gusti, kula teng donya ora tau nurut. Dadi jenengan lebokno neraka. Wis. Niku pun dalam keadaan dikerangkeng. Walhasil ambek pangeran kon ngeculi, caloro kon ngeculi ditakoki bareng wawancarane bar. Caloro iku ya wis kan balik neh ning kerangkengan sampe diterone neraka. Sing sitok mlayu kan. Kowe milih sing mlayu kan yo, mlayu. Mlayu cepet mlebu kerangkengane benane neraka. Sing sitok lelet. Kayak males sampe mlebu neraka neh males plengaan, males. Ini bukti logika Tuhan enggak bisa ditebak. Kita harus percaya riwayat. Nggih, percaya napa? Riwayat. Akhirnya ditakokin nah. Lho kok kesusu balik nang neraka? Niku Gusti, kula mun kuwapok mboten nurut jenengan. Zaman tentunya agar jenengan kengken lelet Gusti. Niki mun kuwapok, mulane jenengan ngutus mlebu neraka kula langsung melayu Gusti. Ternyata pangeran haru jawabane baru. Wah, ya wis kene swarga wae perkarane oleh menurut kok tenanan. Perkarane melayu kan mlebu neraka iku. Mulane sing ngaji-ngaji teng mriki, cobalah kalau disuruh masuk neraka. Melayu sing cepet. Paham ya, mergo kita zaman ning donya dikon apik iku kan kesuwen to lelet lah ngono. Oh kan yo kon mlebu neraka mlayu. Takoki malaikat kok semangat kan. Wah nurut iki kok dadi kok. Akhire barokah nurut. Lho niki tenan nih. Ya wis kaya ahli swarga. Perkara niki saiki nurutem tenanan aku. Sing sitok aku lelet males. Lho kok lelet langsung apa plengan niku Gusti. Keyakinan kula sakwise jenengan panggil ning swarga mboten neraka malih. Dadi kula nyangka kula nggih mun parten neraka kula saking husnudzon kula bareng jenengan panggil mriki teng mriki terus. Ya dili bener wae pangeran ya sing mlebu swarga wae. Dadi 2 logika yang sama-sama dibenarkan apa? Allah. Lah sing sitok iku ana wong dipanggil pangeran. Kowe kena apa kok mlebu swarga? Ya mergi kula ora tau maksiat, mulyali ora tau maksiat taat terus wae jenengan. Iya, tapi mlebu swarga mergo rahmatku, ora iso mlebu swarga krana ngamal. Mboten Gusti krana amal kula, kula tak rewangi ra maksiat krana taat nggih mergi itu ben mlebu swarga. Jare pangeran, iya ngamalem 80 tahun ning dunya 80 tahun. Berarti swargane 80 tahun. Wong jarem krana ngamal kan impas kan? Ngamal 80 tahun swarga. Mboten Gusti, jarene swargane jenengan selawase. Iya nak selawase iku rahmatku, nak ngamalem ra cukup. Wong ngamalem 80 tahun kok yo swarga. Selawase. Entek den. Nggih mun Gusti kula sak mlebu swarga kron fadhole jenengan, gak aku wis kecewa neraka kowe. Wah bareng dikon mara neraka wong iki gak gelem. Perkarane dekne rumangsa ning donya ora tau maksiat. Lah kenapa plengan? Kula mboten purun Gusti. Perkarane kula teng donya taat terus. Ya ora ya saiki kira taat iku alasan mlebu neraka. Lah manyoro to. Sekarang kan dikon mlebu neraka ora gelem, Den. Ya saiki iki ya malaikat sekseni saiki ra nurut aku, takon mlebu neraka ora gelem. Ya mulai saiki kita hitung ra taat, takon mlebu neraka ora gelem. Lah jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita mau duwe riwayat.
Lagi pentingnya wong alim. Dadi wong alim kudu sinau terus, ben duwe riwayat akeh terus disebar ning umat. Nak nyebar ya sing ikhlas wis kaya ora ono apa-apa bar wis. Ikhlas wis bar wis ora ora. Sampeyan wis wae ning ora-ora masar wis ketemu sapa ora jelas. Nak beda kelas ya ora ketemu ngono ae. Ora ora penting. Jadi kita tidak pernah tahu. Jadi kados niki Abu Bakar cara dekne normal seorang bapak dendam demi anak. Tapi logika Tuhan ala tuhibbu na yaghfirallahu lakum. Kowe apa ora seneng nak pangeran nyepuro wa ghafurur rahim. Terus dari Abu Bakar bala ana uhibbu yaghfirallahu li. Kulo ki seneng jenengan sepuro. Nah seneng tak sepuro ya iku mau. Sebagai donatur jogeman lahiran. Dadi donatur kecewa napa? Lahiran. Enak pangeran takokan ngamal soleh kecewa. Entek sampe. Lho Anda kecewa sedekah berarti kecewa be amal napa? Padahal Anda masih mampu secara rezeki. Nak pangeran takokane ngono piye? Ngamal soleh jawab kecewa, ora bar kan. Kalau dene ora malah di dhuwit kecewa barang takoki pangeran ngono malah repot. Mbok nak kowe ndake tetap anggaran itu tetap Gusti cuma ganti orang. Ya mbok nak pangeran mbok terangno jelimet ngono ya ora roh asal kowe wani ae. Wani zaman terangno sinten? Pangeran. Kala dawuh sapa bagren bala ana uting sin khibu seneng sun ayo firan tanya pura sapa Allah wali maring sun. Wa raja'alan bali sapa Abu Bakar ila mistah maring mistah ma ing perkara kana sapa Abu Bakar yunfiku nafaqana sapa Abu Bakar ing maring atase mistah. Innal ladzina yarmunal muhsanat innal ladzina satemene ngake yarmuna kang padha nuduh sapa ladzina bizina lan zina. Nuduh al muhsanati ing wedok-wedok sing terhormat. Al afaifat sing wedok sing terhormat. Al ghafilati sing ra tau terlintas maksiat. Sing lali maksudnya sing lali ora tau terpikir maksiat. Ngamane wong nuduh muslimah sing secara lahir ku ora terlintas nglakoni zina. Anil fawahisi sang pira-pira barang elek. Bi alayaku gambar ento ora tergambar fi kulubina, ora tumiba fi kulubina ing dalam atine ghafilat apa fi luang nglakoni zina. Al mukminati kang mukmin kabeh billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wong sing nuduh wong mukmin sing ora terlintas zina dituduh zina. Kecuali sing cara lahir pancen penggaweane zina, carane pakaian serono, carane macam-macam iku ora apa-apa ke nuduh. Tapi nak nuduh wong sing muhsanat, sing ghafilat napa? Tidak terlintas melakukan apa? Zina. Wong sing ngene iku mbok tuduh zina lu inu mongko den laknati sapa sing nuduh kabeh fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Walahum lan iku tetep kedhe wong akeh adabun disiksa atimun kang gedhe. Niku apike Islam ya. Islam lu agama sing indah. Zina iku dosa gedhe. Enake wong liya ora perlu kena cap zina. Mergo sing nuduh diancam hukum qadzaf. Kula baleni malih. Wong zina ora elek-eleke wong. Tapi kemungkinan ada yang tersangka iku kecil. Mergo sing nyangka diancam hukum napa qadzaf. Dadi intine kan zinane iku ana tapi sing nuduh ora ana. Perkarane nek nuduh gak ana bukti. Lu inu fid dunya wal akhirah. Mulane ora usah nuduh kurang penggawean ben ora wis urusane napa dhewe-dhewe ben sembe ora ora wis. Pokoke agama Islam iku kepenak gitu. Dadi ora repot. Semuanya paling enak wis ngopi, marung, mangan, guyon, bariku rokokan, kok rokoknya rugen terus rokok. Turu, bar turu ngorok terus tangi. Subuh, bar subuh ngopi neh rokokan terus mergawe, wis ngono. Sore sesuai tuwa mati wis bar. Wis ora usah ruwet-ruwet terus. Nabi misalnya sampean mau menyelesaikan bangsa ini, coba Indonesia kamu rumuskan pakai apa coba? Kalau Anda merumuskan perdagangan bebas ngene-ngene benang cepet sugih, cara pangeran wong donya kok ora rusak donya nggone rusak. Sesuai rencana Tuhan donya iki pancen rusak. Misale ki ngrumusno ben saleh kabeh. Ya sesuai rencana Tuhan mesti ana sing saleh, ana sing napa? Dolim. Wis mbarno. Wae ngaji-ngaji, wae mulang-mulang wis sampe ngenteni mati nampun bar. Ada kowe sok mikir sing duwe donya tersinggung malah repot. Enggak ada cara mutasawuf ngoten dait tadbir. Kula cek apal redaksine hikam. Dait tadbir fama qoma bi wairu kala tukim bihi nafsak. Dunya ku mbaro ora usah mbok atur. Dunya ku ana sing duwe. Nek ana sing duwe ya ben sing duwe sing ngatur. Kowe ora usah melok. Atur. Lho kita ingin ngurusi dunya ku gara-gara kita di nafsu. Misalnya kayak bayangno Indonesia yang tertib, yang bebas korupsi, bebas kriminal. Lalu kalau Anda mengatakan Indonesia berarti keangkuhan, kenapa Anda merasa menyelesaikan masalah se-Indonesia? Bukankah yang di sekeliling Anda hanya keluarga Anda? Kalau alasannya keluarga Anda tidak cukup, Allah protes.
Cara Allah wong iso mangan, iso ambekan wis cukup. Kowe kepingin di mobil, di pesawat macam-macam. Jadi wis akhirnya malah salah paham tok mbek pangeran. Wis menengah ya tok. Sanggal takoki pangeran ning dunya cukup. Cekap lho Gusti, mun mangan pun ngombe. Lah kita ngomong di mobil kira duwe kok cukup. Cekap Gusti wong ra di mobil isih urip. Nyatane kula tesen apa? Urip. Mun takoki. Tapi ngrasa sugih, nggih sugih Gusti. Ya krasa melarat, nggih melarat Gusti. Lho piye to kok sugih ya melarat. Wah sementing nggih ngono aja sampe bantah iku sekali bantah perkara. Nggih sekali bantah napa? Kados wau wong saleh sing ning akhirat terakhir kon bun neraka gak gelem. Akhire pengiran yo saiki kira nurut. Yo saiki alasane aku mlebokno kowe apa? Lah kula sing haru sing melayu bun neraka wah kondang tenan niku. Mumpun kapok kula Gusti bantah jenengan. Mulane kula kesusu melayu mlebu napa? Neraka. Ternyata pangeran haru. Lebokno swarga. Tapi sak rugen sing melayu api akeh dibarno. Lah iku nak melayu tenan dibarok. Wah ya kecemplung tenan. Ya, tapi ape melayu, cara kula tetep ape. Wis ta nurut ta, resiko, gak nurut itu napa? Resiko. Lo ino mongko denak nganti sapa ngakeh fidunya ing dalem donya wal akhirat akhir. Walhum kedua ngakeh ada benda siksa adimun kan gedhe. Dosa gedhe iku siksane yauma tasyhadu. Ing dalem dinane nyekseni. Yauma nasibu tinasab sing nasabna lafat yauma iku al istiqraru dhamir istiqrar ala dikang ta'ala kang ta'aluk bi iklan ladi to istiqrar lahum yaiku lafat lahum mengke yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum. Yaum walahum adzabun niku sangka kata lahum tasyhadu nyekseni bil faqaniyah tasyhadu wa tahtaniyah napa yas hadu alaihim ngatasé wong akeh apa alsinatum cangkeme wong akeh wa itihim lan tangane wong akeh wa arjuluhum lan sikile wong akeh bima lan perkara kanu kang ana sapa ngakeh ya malu nang nglakoni sapa ngakeh mingkolen saking pengucapan wa fi'lan penggawean wa yaum yaumul kiamati dina kiamat. Dadi dina paling abot iku nak cangkemem wis ditutup sing nyekseni iku tangan sikile anggota tubuh kabeh nyekseni. Yauma idin ing dalem dina iku yuafi nuhoni hum ing wong akeh sapa Allah dina hum ing tatanane wong akeh ta agamane wong akeh al haqq ing hak. Yujazim tekse males sapa taala ing wong akeh jazaam kelan walase kabeh al wajib kang wajib alih ing atase wong akeh. Jadi mereka diwales tenan dengan walesan sing bener-bener hak mereka. Wa ya'lamuna lan dadi ngerti sapa ngakeh ana wa ing sak temne Allah wa ya Allah iku al haqq iku hak al mubinu kang jelas. Khaisu haqqo sigo sikirane nahkekno sapa wa lahum mare wong akeh jazaa'un walase wong akeh. Allah dirupani jaza kanu kang ono sapa ngakeh iku ya syuku nama mang sapa ngakeh fil jaza wa minhum abdu bin ubay. Ngeten nggih kula warai sesuai riwayat nggih kula bolak-balik matur sinau kula kathah niku kangge solusi mboten nggih gagah-gagahan mboten nggih solusi. Misale jenengan ning donya diutang akeh mbok utang go apik mbok diutang dienggo napa pokoke diutang akeh terus kepengin tobat tak warai sampeyan kemungkinan yuk sepuro itu kecil nak utangnya akeh. Lah soal kiai ngumumno nggih niki nek sing di hak adami sepuro nggih sing muni nggih sing ra ngutangi paham ya. Dadi ku sing muni nggih sing ora ngutangi. Kula pertama dadi kiai teng desa kula nu jarang istibra istikhlal diprotes mbek kiai-kiai. Gus kok ora istikhlal. Biasane kan nggih sing gadah salah jenengan sepuro nggih sing utang-utang jenengan bebas kok nggih sepuro nggih banter-banter ya ruhin-ruhin sing ra ngutang-utangi mayit itu. Jika kula mikir istikhlal iki ora ono gunane perkarane sing muni nggih buanter iku sing ora ngutangi. Lah niku carane ngeten nggih. Niki teng hadis sahih. Sing penting sampean niku kekasih pangeran sih, dadi wong bener sih. Utangku nak iso ya disaur, nak terpaksa ra iso ya wis keben. Umpamane ra iso. Kowe misale adol omah malah bojomu ra ndek omah misale. Lah carane piye nek saleh tenan iku masyhur ya. Dadi Allah sing ra iso nyepuro iku den utang. Bahkan nabi ku ora gelem nyolati wong sing gadah utang. Dadi critane den ngeten nggih niki kula mboten main-main nggih teng fatwa niki. Nabi ku wong syahid wae dene dihisab. Pemene sing ramati napa? Syahid. Walhasil Nabi rawuh di salah satu sahabat ditakoki akana alaihi denun. Apa punya utang? Punya ya Rasulullah dinaroni. Terus Nabi ya sallu ala sahibikum. Nabi ku ya seni. Ya kancam salati. Jadi Nabi ra kersa nyolati tapi menyuruh sahabat menyolati. Iku hebatnya Nabi. Walhasil terus Nabi pas mau kondur gitu ndak mau nyolati, ada sahabat alayya ya Rasulullah.
dirhamani. Ya saya utang itu nanti saya sahur. Nabi kembali lagi mau nyolati. Nah sehingga terjadi tradisi kiai-kiai supaya mayit ini terbebas dari utang diambil alih yang hidup. Paham ya? Supaya mayit terbebas dari utang diambil alih yang hidup. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakana, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh udah keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan, niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berhak dapat doa kita.
Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yawm akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu gak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu enggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Said Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya enggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Said Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Said Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkelno cara Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kaya seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu enggak cepat-cepat ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepat ke saya? Amin tu ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu.
Makanya sekarang kalau ada orang bodoh itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodohin. Abdullah bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain enggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus enggak dimiliki semua orang. Allah enggak dimiliki semua orang, Rasulullah enggak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek enggak boleh seperti itu. Enggak boleh tahajjarta wasi'an, kata Nabi, enggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak,
Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Katanya nggak seneng. Wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Itu Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah. Jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik. Ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek. Orang perilaku netok raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh. Mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu Azharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi bisanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang bisanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad, Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini, ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubu, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bus siapa yang kesini itu, yang sama jenengan itu.
kuliah ke sini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama nggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana, Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau nggak kasil saya waduh, Beb. Ini kayak doanya wali yang tadi. Nggak punya pilihan, nggak ada pilihan. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau makanya enggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana enggak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir itu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir. Gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fakifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fakifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya, gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo pola ning dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri ndak pernah apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda, ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, nggak punya uang, utang jatuh tempo, kan nggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga gak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunnah Allah begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya, di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Setelah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu di situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Ngundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa, enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan.
Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah, ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali, bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali, kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tanim, orang dia harus dari mikotu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau teknik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya, podo-podo manis.